Dalam video ini, kita memecah 5 teknologi yang akan mendominasi dekade berikutnya. Dari inovasi mengubah permainan dalam energi terbarukan untuk jaw-dropping kemajuan dalam kecerdasan buatan, kami memberikan Anda pandangan dalam bagaimana masa depan terungkap. Tapi itu belum semuanya. Tetaplah di sini karena kami akan mengeksplorasi cara-cara tersembunyi di mana terobosan-terobosan ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Dari produk yang Anda beli hingga pekerjaan yang Anda kerjakan. Mari kita melompat. Neuromorphic Computing dirancang untuk meniru cara otak manusia memproses informasi, menawarkan sistem yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih hemat energi. Bayangkan komputer yang dapat menganalisis data, membuat keputusan, dan beradaptasi secara real-time, sama seperti otak manusia. Pemimpin teknologi CPRT Intel sudah berinvestasi besar-besaran dalam prosesor neuromorphic, dengan aplikasi dalam robotika, perawatan kesehatan, dan sistem otonom. Misalnya, chip neuromorphic sedang diuji untuk meningkatkan protesi, membuat mereka lebih responsif dan realistis. Seiring dengan pesatnya penelitian, komputasi neuromorphic dapat mendefinisikan kembali bagaimana mesin berinteraksi dengan lingkungannya. Takkan 3D merevolusi industri dengan kemampuannya untuk membuat barang-barang yang rumit dan disesuaikan lapisan demi lapisan. Sektor perawatan kesehatan sudah menggunakan teknologi ini dengan menggunakannya untuk mencetak prostetik dan bahkan jaringan manusia. Pada tahun 2021, ahli bedah menggunakan model jantung pasien yang dicetak 3D untuk merencanakan operasi yang kompleks, menyelamatkan nyawa pasien. Pada skala yang lebih besar, industri konstruksi sedang mengeksplorasi rumah cetak 3D sebagai solusi untuk kekurangan perumahan. Perusahaan seperti Icon menggunakan teknologi ini untuk membangun rumah yang terjangkau dan berkelanjutan lebih cepat dari sebelumnya. Blockchain lebih dari sekedar teknologi di balik Bitcoin. Sifatnya yang terdesentralisasi dan aman sudah mengubah industri seperti keuangan, logistik, dan bahkan seni. Misalnya, blockchain digunakan untuk melacak dan memverifikasi keaslian barang mewah, memastikan pelanggan menerima persis apa yang mereka bayar. Dalam pertanian, platform bertenaga blockchain membantu petani melacak tanaman dari ladang ke meja, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan makanan. Pemerintah juga bereksperimen dengan blockchain untuk memodernisasi sistem pemungutan suara, memastikan pemilihan yang aman dan terlindungi dari manipulasi. Teknologi keamanan siber menjadi lebih cerdas dan lebih cepat dengan AI memimpin. Kemajuan ini sangat penting karena kita bergantung pada lebih banyak infrastruktur digital. Contoh yang bagus adalah alat keamanan siber berbasis kecerdasan buatan Google, Chronicle, yang membantu mendeteksi dan mencegah serangan siber secara real-time. Pemerintah dan perusahaan juga memanfaatkan enkripsi kuantum untuk melindungi informasi sensitif, membuat pelanggaran data hampir mustahil. Para ahli keamanan siber memprediksi bahwa pasar keamanan siber global akan tumbuh menjadi $400 miliar pada tahun 2030, menggarisbawahi pentingnya dalam beberapa tahun mendatang. Edge computing membawa pemrosesan data lebih dekat ke tempat yang dibutuhkan perangkat Anda. Hal ini mengurangi keterlambatan dan meningkatkan efisiensi, menjadikannya game changer untuk industri yang bergantung pada informasi real-time. Sebagai contoh, kendaraan otonom Tesla mengandalkan edge computing untuk memproses data sensor secara instan, memungkinkan mobil untuk membuat keputusan sepersekian detik di jalan. Dalam perawatan kesehatan, edge computing membantu perangkat yang dapat dikenakan seperti pelacak kebugaran memantau dan menganalisis metrik kesehatan, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Semakin banyak industri mengadopsi edge computing, kita bergerak menuju dunia digital yang lebih cepat dan responsif. Extended Reality, XR, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Ini termasuk Virtual Reality, VR, Augmented Reality, AR, dan Mixed Reality, MR. XR sudah digunakan dalam pendidikan, di mana mahasiswa kedokteran menggunakan VR untuk melakukan operasi di lingkungan bebas risiko. AR merevolusi retail. Dengan perusahaan seperti IKEA membiarkan pelanggan memvisualisasikan furnitur di rumah mereka sebelum membeli. Microsoft HoloLens, perangkat MR terkemuka, membantu para insinyur berkolaborasi dalam proyek-proyek yang kompleks, bahkan jika mereka berjarak bermil-mil. Kemungkinan dengan XR tak terbatas, dan kita hanya menggaruk permukaan.
Robot keluar dari pabrik dan masuk ke kehidupan sehari-hari, melakukan tugas dengan presisi dan kecerdasan. Di rumah sakit, ahli bedah robot membantu dokter dalam melakukan prosedur invasif minimal dengan akurasi yang luar biasa. Robot pengiriman seperti yang digunakan oleh Starship Technologies mengubah logistik mil terakhir dengan mengirimkan paket secara otonom ke depan pintu. Pertanian adalah sektor lain yang mendapat manfaat dari robotika. Dengan mesin seperti robot pemanen stroberi meningkatkan produktivitas sambil mengurangi biaya tenaga kerja. Robot canggih ini membuat hidup kita lebih mudah dan industri lebih efisien. Internet of Things, IoT, menciptakan dunia di mana perangkat berkomunikasi secara mulus. Rumah pintar menjadi norma, dengan gadget seperti termostat, lampu, dan peralatan yang semuanya terhubung dan dikendalikan melalui aplikasi. Dalam pertanian, sensor bertenaga IoT memantau kondisi tanah dan mengoptimalkan irigasi, meningkatkan hasil panen sambil menghemat air. Kota-kota juga mengadopsi IoT untuk menjadi pintar. Dengan sistem seperti lampu lalu lintas yang dikendalikan mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas perkotaan. IoT mengubah cara kita hidup dan bekerja, membuat segala sesuatu lebih cerdas dan lebih efisien. Teknologi berkelanjutan membuka jalan untuk masa depan yang lebih hijau. Inovasi seperti penangkapan karbon, pertanian vertikal, dan bangunan cerdas yang hemat energi sudah membuat dampak. Misalnya, fasilitas penangkapan karbon di Islandia mengekstrak CO2 langsung dari udara dan menyimpannya di bawah tanah, membantu memerangi perubahan iklim. Dalam pertanian, pertanian angin vertikal yang didukung oleh AI menghasilkan makanan dengan menggunakan 90% lebih sedikit air dibandingkan dengan metode tradisional. Sementara itu, bisnis mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi mereka. Menggunakan energi terbarukan dan model ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah dan mempromosikan pertumbuhan jangka panjang. Kendaraan otonom bukan lagi konsep masa depan, mereka menjadi kenyataan. Perusahaan seperti Tesla, Waymo, dan Amazon sedang menguji mobil tanpa pengemudi dan drone pengiriman, menjanjikan jalan yang lebih aman dan logistik yang lebih efisien. Truk otonom sudah digunakan untuk mengangkut barang melintasi jarak jauh, mengurangi biaya dan mengurangi kesalahan manusia. Bayangkan kota-kota di mana lalu lintas mengalir mulus, berkat kendaraan cerdas yang berkomunikasi satu sama lain. Kemungkinannya melampaui mobil, dengan kapal dan pesawat otonom yang sedang dikembangkan untuk merevolusi transportasi global. Komputer kuantum siap untuk mengatasi masalah komputer tradisional tidak pernah bisa memecahkan. Tidak seperti sistem konvensional yang menggunakan bit, komputer kuantum menggunakan qubit, memungkinkan mereka untuk memproses sejumlah besar informasi secara bersamaan. Teknologi ini sedang dieksplorasi untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mempercepat penemuan obat, dan meningkatkan pemodelan iklim. Misalnya, perusahaan farmasi memanfaatkan simulasi kuantum untuk mengidentifikasi senyawa baru lebih cepat, yang berpotensi mengarah pada terobosan dalam kedokteran. Prosesor kuantum Sycamore milik Google telah menunjukkan kecepatan sistem kuantum yang sangat besar. Menyelesaikan perhitungan dalam hitungan detik yang akan memakan waktu ribuan tahun untuk superkomputer klasik. Teknologi energi terbarukan membentuk kembali bagaimana kita memberi tenaga kepada dunia. Panel surya menjadi lebih efisien, dengan inovasi seperti sel surya transparan yang bisa mengubah jendela menjadi generator energi. Turbin angin sedang dipasang di Lepa. Es pantai untuk menangkap angin yang lebih kuat dan lebih konsisten, berkontribusi secara signifikan terhadap kebutuhan energi global. Penyimpanan energi juga berkembang, dengan baterai lithium-ion dan sel bahan bakar hidrogen baru menyediakan cara yang dapat diandalkan untuk menyimpan energi terbarukan. Taman surya terapung di negara-negara seperti Jepang memaksimalkan ruang sambil menghasilkan energi bersih. Menunjukkan bagaimana solusi kreatif mendorong kemajuan. Bioteknologi dan genomik mengubah perawatan kesehatan dan pertanian seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Alat seperti CRISPR memungkinkan para ilmuwan mengedit gen dengan presisi, membuka pintu untuk menyembuhkan penyakit genetik dan mengembangkan tanaman yang lebih tahan. Pengobatan yang dipersonalisasi sedang meningkat, menyesuaikan perawatan dengan profil genetik individu untuk hasil yang lebih baik. Dalam industri makanan, daging yang ditanam di laboratorium dan tanaman yang dimodifikasi secara genetik menangani keamanan pangan sambil mengurangi dampak lingkungan. Misalnya,
para ilmuwan menggunakan pengeditan gen untuk menciptakan tanaman tahan kekeringan yang dapat berkembang di iklim yang menantang, membantu beri makan populasi global yang terus meningkat. Peluncuran 5G mengubah cara kita terhubung ke dunia, memberikan kecepatan internet yang lebih cepat dan mendukung teknologi seperti IoT dan kendaraan otonom. Kota pintar yang didukung oleh 5G mengoptimalkan infrastruktur perkotaan, mulai dari manajemen lalu lintas hingga konsumsi energi. Tapi masa depan tidak berhenti di situ. 6G sudah dalam pengembangan, menjanjikan konektivitas yang lebih cepat dan komunikasi holografik real-time. Bayangkan menghadiri pertemuan virtual di mana peserta muncul sebagai hologram 3D atau mengakses pengalaman AR yang mendalam dengan mulus. Tingkat konektivitas berikutnya ini akan membuka aplikasi yang belum bisa kita bayangkan. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin mendorong inovasi di setiap sektor. AI-Man, hukum rekomendasi yang dipersonalisasi di platform streaming, meningkatkan pengalaman pelanggan di retail dan bahkan membantu dalam diagnostik medis. Algoritma pembelajaran mesin mengoptimalkan kumpulan data besar untuk memprediksi tren dan memecahkan masalah yang kompleks, dari mendeteksi penipuan keuangan hingga memajukan penelitian iklim. Misalnya, AI digunakan untuk mengoptimalkan jaringan energi terbarukan, memastikan distribusi daya yang efisien. Saat AI terus berkembang, potensinya untuk mengubah industri dan meningkatkan kehidupan hampir tidak terbatas, menjadikannya teknologi yang harus diperhatikan dalam dekade mendatang. Dekade depan akan didefinisikan oleh kemajuan teknologi yang cepat yang menjanjikan untuk membentuk kembali setiap aspek kehidupan kita. Dari AI yang merevolusi industri hingga energi terbarukan yang menangani tantangan global, inovasi ini menarik namun kompleks. Namun, mereka datang dengan serangkaian tantangan mereka sendiri, dilema etika, masalah aksesibilitas, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi ini, memahami potensi dan jebakan mereka akan menjadi kunci. Masa depan bukan hanya tentang apa yang mungkin, itu tentang bagaimana kita menavigasi peluang dan risiko di depan. Satu hal yang pasti, perubahan akan datang, dan itu datang dengan cepat. Apakah kita siap menerimanya? Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, beritahu kami apa yang Anda pikirkan di bagian komentar di bawah ini. Untuk topik yang lebih menarik, pastikan Anda menonton video yang disarankan yang Anda lihat di layar sekarang. Terima kasih sudah menonton.